Ramoni aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Wa alaihi wa sallim mubarak ala kulli sahabati Rasulillah wa ala safa'ah. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala ta'ala fil Qur'anil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumur ramadhana wal hajju al baiti man istata'a ilaihi sabila. Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Darur Rahman yang yakin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena terdapat proses di dalam sebuah bulan Ramadan itu ada 3 fase. Ini memasuki fase yang ketiga. Idkhul minan nar. Jadi yakin diampuni. Jadi kita percaya diri, yakin. Ketika kita sudah mengkabulkan yang awal tadi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian la'allakum tattaqun, Al-Baqarah 184-nya, kita sudah takwa, ridho. Allah yang menjanjikan dengan ketakwaan ini. Kemudian tahapan yang kedua di 10 yang kedua, la'allakum tashkurun, kita bersyukur. Lah, ini gandeng atau triangle ya, segitiga. Basisnya takwa, pasti kita punya Gusti Allah dengan Rasul Muhammad sebagai panutannya, kita laksanakan sunnah-sunnahnya. Kemudian ada fikih ilmunya, yaitu kita melaksanakan puasanya, kita syukur. Tentu kita akan mendapatkan yang ketiga, idhum minan nar, pengampunan. Lah ketika sudah mendapatkan ampunan ini kan kita sudah kategori yang kafah. Dan ini ya parameter kita sebagai beragama itu jelas kok. Kalau kubu sebelah itu telah berpulang ke Bapa di sorga, pasti masuk sorga dengan makan roti. Kita juga punya kampanye yang lebih dahsyat. Kadang-kadang kita itu, waduh, ini Ustadz Reza ngomong ini enggak sah. Memang Reza panitia sorga, Pak. Nah, sekarang banyak orang yang menyampaikan, oh ini bid'ah. Kamu aja tidak kayak Rasulullah, kok pengen membid'ah-bid'ahkan orang kan. Logika berpikirnya kayak gitu. Jadi Islam itu kita bikin senang. Gak ada yang susah. Kepengen nggak mau sholat, memang nggak bisa sholat, ya tidur, tinggal disolatkan aja kan, kira-kira begitu. Jadi nggak mau puasa boleh nanti karena ada ya, ayat yang 185-nya, ya kalau nggak kuat puasa ya diganti fidyah gitu. Kodok, dibayar fakir miskin dan lain sebagainya. Tapi afdolnya kan yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tata ibadahnya. Kemudian yang kadang-kadang ini kita sebagai umat Islam tidak percaya diri, kadang-kadang ini yang kadang-kadang saya itu gemes itu. Kalau kita sudah jadi Islam pasti dengan siapapun pasti menang. Pasti menang gitu loh. Karena kita sudah dilandasi oleh sebuah kebenaran dan kekuatan lahir batin. Kubu sebelah itu nggak punya beras 5 kilo itu udah beribut ya. Kalau kita bisa puasa. Ya, apalagi kalau yang sudah bekerja di pesantren itu kalau nggak makan itu kan hal yang biasa, dan itu bukan merupakan suatu kenerimaan, itu bukan sebuah keprihatinan, tapi itu sebagai bagian daripada kebutuhan jasad kita. Itu tidak selalu diisi dengan perkara-perkara yang dohir. Nah ini ibu-ibu Pak Khususon ini
Jangan terdikte oleh suaminya atau oleh anaknya, mau lebaran harus ada kue dan lain sebagainya. Karena ini kalau puasa itu prioritas, logikanya prioritas yang masuk surga duluan ini ibu-ibu. Bapak-bapak itu kan kebanyakan tidur, alasannya ke kantor, alasannya nyari nafkah dan lain sebagainya. Di tempat kerja itu sampai tidur alasan ngantuk. Padahal di malamnya tuh juga yakin nggak baca Quran juga gitu loh, males gitu loh. Tapi nggak apa-apa karena sudah melakukan kewajiban-kewajiban itu, yakin kita itu akan mendapatkan fitrahnya. Nah itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan hakiki yang tadi kami katakan, kita bersyukur masih Islam. Itu yang harus kita syukuri, landasan itu. Karena dengan doktrin akidah Islam ini, setidaknya kita itu pasti memiliki ilmu pengetahuan. Pengetahuan yang paling sederhana kalau kita menetapkan sudah asyhadu alla ilaha illallah, itu bisa untuk nyari makan. Ya. Nggak yakin itu loh. Itu jualan kaligrafi, lafalnya malah cuman Allah doang. Ya. Belum sampai Muhammad itu loh. Itu sudah 250.000, semurah-murahnya asal nulis segoblek-gobleknya itu masih laku 50.000, dengan biaya kertas itu modal 10.000. Edarkan kita jalan pasti laku. Itu sumber yang kadang kita itu kurang bersyukur. Nah, makanya ini di ujung yang ketiga ini jangan sampai rusak. Jadi janji bahwasanya Lailatul Qadar itu memang benar-benar akan mendapatkan keberkahan yang kasat mata. Nggak ada di bulan puasa ini, bulan Ramadan ini ada orang kekurangan makan, nggak ada. Ya, orang agama sebelah aja itu jualan dan lain sebagainya laku. Bahkan yang memborong, saya lihat itu kalau lewat di Pesona Kayangan, itu sudah kehabisan. Malah bukan dari kelompok kita, udah habis. Itu tandanya bahwasanya agama kita memberikan sebuah kemakmuran bagi orang lain. Nah itu yang perlu kita syukur di situ. Yang terakhir adalah dengan syukur ini, dengan kita menjalankan sebuah pranata tahapan Ramadan ini, puasa dengan sunnah-sunnahnya, kita yakin bahwasanya kita itu diampuni. Dengan diampuni, kita itu akhirnya itu pasti kalau mati itu pasti masuk surga. Dan kalau hidup itu pasti kita sudah tidak punya salah, kita sudah tetap oleh Allah diberikan sebuah keberkahan. Nah, predikat itulah yang nanti yakin akan diperoleh oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di Masjid Darur Rahman ini, predikat yang disebut dengan laisal ain liman labisal jadid walakinnih liman ta'atuhu tajid. Jadi suci seperti bayi yang baru lahir, atau ibaratnya itu adalah kain-kain putih yang bisa mau digambar apalagi, mau dibatik apalagi, itu kita itu fitrah baru. Jadi kita akan mendapatkan sebuah harkat dan martabat sebagaimana Allah telah berikan kepada orang terdahulu yang telah diberikan anugerah ilmu, alim, ulama, waliullah dan lain sebagainya. Sehingga kalau yang masih muda ingin kaya raya tetap bisa terpenuhi, yang sudah tua, yang sudah mau mati itu yakin karena puasanya baik itu akan husnul khotimah. Demikian, wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.